Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan wa hiya syahidus syuhur syahrul lakum syahrun kataballahu alaikum bisyam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sayyidil wa'dul anam wa ala alihi wa ashabihi zawil kawi wal fadhi wal kiram, amma ba'd. Sidang jamaah salat isya, tarawih dan witir yang dirahmati Allah, senantiasa kita memanjatkan puja dan puji kehadirat Ilahi Rabbi karena nikmat yang selalu menjadi kebutuhan bagi kita, baik saat seperti di dunia ini, nikmat menjelang daripada sakaratul maut, nikmat saat kita berada di alam kubur, juga nikmat yang abadi, yaitu nanti nikmat di hari yaumil kiamah. Kemudian salawat dan salam kita arungkan kebahagiaan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa Rasulullah memberikan dari syafaatnya sebagai makna maunah nanti di yaumil kiamah bagi orang-orang yang sangat mencintai beliau, yaitu dengan memperbanyak selawat kepadanya. Kata keikraman pada guru-guru kami, orang tua kami, para tokoh agama, tokoh adat, imam komplek, ketua komplek, sidang jamaah, kaum ayah dan ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini malam yang ke-18 dan merupakan tadi malam serentak kita memperingati nuzulul Quran, peristiwa turunnya Al-Quran. Sebenarnya peristiwa itu harus diperingati setiap tahun. Kalau ditanya sama saya, wajib memperingati. Kenapa? Karena sekarang banyak sekali orang buta warna. Yang ubah lampu merah, hanya turi lampu merah lewat, ujungnya buta warna. Nah, salah satu daripada penyakit manusia akhir zaman. Nah, ini sekarang buta warna yang kita maksud, yang bukan hak udah diambil. Nah, maka Allah menurunkan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di samping malam Ramadan itu Allah turunkan Al-Quran. Al-Quran itu berfungsi sebagai hidayah, petunjuk. Nah, kemudian Al-Quran itu memberikan makna yang sangat sensitif bagi kita, yaitu untuk membedakan antara hak dengan yang batil. Nah ini, maka Rasulullah berpesan, ambillah yang menjadi hakmu, tinggalkan yang menjadikan hak orang lain. Nyokan hak go bila cok, ya tadro di hana payah cok li di kalang keberenggam. Nah ini persoalannya hari. Makanya hari sudah bocor semua. Seperti kita lihat di televisi hari ini, 349 triliun yang menyerta bagi-bagi. Nah ini contoh yang kamu cok yang kan hak go, berarti bukan lagi. Kalau pintar, banyak sekali pintar, benar yang sulit kita cari sekarang. Maka dikatakan akhir zaman banyak orang pintar, sulit kita mencari orang benar. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada malam ini karena kita bernyangkut dengan tadi malam nuzul Quran, tapi pertama Allah turunkan Al-Quran 17 Ramadan, tetapi itu memang malam Qadar, malam Lailatul Qadar. Tetapi sekarang belum tentu tadi malam. Pokoknya Imam Al-Ghazali berpesan, carilah di malam ganjil di antara 10 yang akhir. Ini kata Imam Al-Ghazali. Ya.
Banyak maksudnya, banyaknya kejadian Lailatul Qadar 10 yang akhir. Bekna rencana itanya jak malam gaji, malam 20 kan aja. Jak malam 20 tah, itanya makan aja genap malamnya. Ini padahal bukan demikian. Ada satu hadis yang diriwayatkan dari Bukhari dikatakan, mangkama ma'al imam. Bagi siapa yang aktif solat berjamaah dengan imam, hatta yang sarifu, sehingga berakhir dianya solat. Kalau kisah solat tarawih sampai witir, kutiba lahu, maka dicatat bagi orang itu kama qiyamul lailati, seperti salat sepanjang malam, tapi dengan syarat berjamaah. Berarti katalah lom, teman yang menantengku kakek enggak usah cari solat tahajud, kita udah cukup dengan tarawih, sudah dikira dicatat sebagai semalam suntuk kita qiyamul lail. Nyan ibaratnya begini, kita dapat kapling, metemeng kapling 2 hektar sapo adanya. Sawit ditanam sama pemerintah, dikelola oleh kooperatif, pupuk ditaruh lewatnya, kita jaga-jaga aja. Hasil setelah dijual oleh kooperatif bagi hasil itanya. Tetapi karena kapling sudah ada, pandai-pandai kita lah tanam palawija alam sawitnya, itu keuntungan tadi. Itulah makna ibadah-ibadah sunnah tadi. Karena kenapa? Karena sidang jamaah yang berbahagia, Lailatul Qadar itu sangat besar maknanya, 10 definisinya. Salah satu yaitu Lailatul Barakah. Ilmu menyodong berkahnya kan memasalah dengan malam. Support ka berkah ini. Poyangna kata borong ka berkah. Ini contoh. Ini kalau kita udah keluar ke pajak itu, arti berkah memang sebenarnya makan yang sedikit memberi makna yang, contoh kita makan semeja bersama keluarga, pasti tersisa. Ini namanya berkah. Tapi punya makan masing-masing hansip. Iwa anak pun dibuka pajuh jubu tibelah kan nak diroi. Pulang anak kedua, pahlawan terakhir hana sepunang. Maka kita sering darah tinggi kalau makan daging kambing. Kan kenang daging kambing darah tinggi, tidak teruk. Bang temeng pontet dengan bola bunyi kena di darah adanya, kan bak pajuh ti kambing. Itu persoalan. Ini sidangnya mah. Maka manfaat daripada malam Ramadan itu ada Lailatul Barakah. Malam yang diberkati oleh Allah. Semua menjadi berkah bagi kita. Kemudian pada malam Ramadan itu terkenal juga, pada Lailatul Qadar itu Qismah wa at-takdir. Malam ditentukan takdir bagi kita. Arti takdir kadang jodoh malam itu ditentukan. Maka ada tanazzalul malaikatu warruh. Turun malam Lailatul Qadar itu para malaikat yang dipimpin oleh malaikat Jibril. Arwah itu malaikat Jibril yang memimpin rombongan daripada malaikat. Biizni rabbihim, karena keizinan dari Allah untuk mengunjungi, memberikan, menentukan kadar. Tahun ini kamu begini rezekinya, tahun begini jodoh kamu, tahun begini keadaan. Semuanya ditentukan malam Qadar itu, termasuk kematian. Ini persoalan. Maka Qismah wa at-takdir sudah ada ditentukan oleh Allah takdirnya. Ini berbicara takdir yang jangan salah. Takdir setelah berikhtiar kepada kebaikan berdasarkan ma'rufnya perbuatan kita. Jatuh dalam musibah, itu baru takdir. Nyana ucong, peraturan memang pakai seneng keren. Lewat tu. Tren peraturan tetap aki uyu. Bek ne tren uleu uyu tijah nu. Nyan belum mati kan takdirnya.
Ini persoalan. Bunuh diri bukan takdir itu. Nya karap program yang kali 2000 padiknya 2020 takut nak yang bunuh diri lah. Yang kali terdraw bak wireless listrik. Itu bukan takdir itu. Ninyan jadun motor termasuk anak-anak kita yang muda-muda tu. Jepang dirancang hon sepeda motor itu kelikut. Ia nak tanya han je berkurang ke bote, mu ibot tu tak. Mupak motor tewas. Yang kan takdir belum mati. Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Janganlah kamu menjatuhkan dirimu dalam kebinasaan. Biar pupukan takdir Allah kemenang. Anak puan belanja kurina itu ngentah lumpu bekah deh takdirkan takdir. Tanggung jawab mana? Anak tepua ngomong nafkah, bapa itu ngempang ibu bayar na. Yang maksud nak pegang pengertian takdir setelah ikhtiar. Mahan mengatakan pedua jo hendayu ide pedua tu gunci-gunci bak tetang ni. Di tengah pancuri nak gada takdirkan takdirnya. Nya hante bangai belolom gun. Ini isma wa at-takdir. Olehnya na lailatul bak malam kadarnya ada ketentuan yaitu wa at-takfir, penebusan dosa. Ya. Malam penebus dosa, malam kadar juga terjadi dengan sebab yang demikian. Maka oleh karena itu makna menebus dosa yaitu taubatan nasuha. Seburuk-buruk sehebat-hebat kita ini orang yang berdosa. Ya, tidak ada yang tidak berdosa. Dan nyonya mandung burung berdosa, yang hana dosanya ke Nabi. Nah, itu yang maksud. Kalau kita ini orang yang berlumur dosa. Tapi seburuk-buruk pekerjaan adalah dosa, sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang bertobat kepada Tuhannya. Nah, ini. Omnya perlebek payah tobat Allah, tamang agama ada aja. Awak je bila ada pendeta je tebuh. Ya, mengatakan beliau tebuh dosa ya. Tahu orang kitanya mandum tengah mitaringan di adi. Ya. Kemudian kalau sudah ada malam penebusan dosa, gunakanlah kesempatan ini. Kemudian malam Lailatul Qadar terjadi juga dengan sebab Lailatul Hayah, malam kehidupan. Di sini dimaknakan Rasulullah mengatakan arti hayah di sini maknanya adalah spirit, semangat berubudiah dengan Allah. Baik merasa terpaksa. Nyo karena matuan dia buka puasa kena bagi nyo kaki rajin nyo mulai maghrib gadah rumah pun kalam jamaah. Ya karena ayah tuan di rumah. Ya mahana gonya hidup empat-empat di dalam rumah. Ini. Jangan merasa terpaksa berubudiah dengan Allah. Yang dikatakan oleh Rasulullah, Lailatul Hayah, malam kehidupan artinya menghidupkan semangat berubudiah dengan Allah. Maka orang yang paling utama dan paling tinggi derajat ubudiahnya kepada Allah yaitu Nabi. Sampai bengkak kakinya karena duduk lama-lama berubudiah yaitu salat kepada Allah. Hai tanya kemang di lagi tu. Mendatanya angka bahasa murad, masalah lain kan. Ya, kemang ti aki tidak sedikit yang bengkak kaki. Ya, ini. Tapi Rasulullah bengkak kakinya sampai Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, bukankah engkau orang yang sudah dijamin surga untukmu? Benar ya Aisyah, tidakkah engkau bangga jika aku mendapat pujian dari Allah, orang yang paling bersyukur kepadanya? Ya bang. Maka oleh karena itu sembahyangnya merupakan pelampiasan rasa syukur kepada Allah. Ini sidang jamaah. Kemudian disebut juga malam kadarnya yaitu malam hari raya malaikat.
Ya, malam Lailatul Qadar itu malam hari rayanya malaikat. Kita hari raya 2 kali setahun, yaitu hari raya puasa, Idul Fitri, dan hari raya Idul Adha, yaitu hari raya kurban. Malaikat setahun 2 kali juga hari raya. Malam nisfu Sya'ban sekali, malam Lailatul Qadar sekali. Ya. Maka datang berkunjung. Yang kejut malaikat beruraya datang, dia berkunjung ke tempat kita, ke rumah-rumah orang yang beriman. Mana rumah untuk yang anak kita mau baik bengeh. Ya, rumah yang tidak dimasuki oleh malaikat pada malam Lailatul Qadar yaitu sahiran. Orang yang beramal ilmu sihir. Ya. Mana panena lo ilmu itu. Nyona apa-apanya kita pikir kan. Tapi tidak ada lagi menurut saya. Man wajahi urung mutihi yang biasa. Kerih yang biasa kan. Alanya siapa lagi yang tidak dikunjungi oleh malaikat? Au kahinan. Orang yang menggunakan dukun santet. Pekenang-pekenang dok. Ini persaingan macam-macam. Maka orang-orang yang main dukun santet, baik urang yu pekenang maupun dukunnya sama tidak didatangi oleh malaikat. Lalu siapa lagi setelah au kahinan, au musyahinan? Ini yang umumnya. Au musyahinan nyole urang. Orang yang bermusuhan. Ini. Kadang-kadang kita satu keluarga tidak baik-baikan. Hantam gagal. Ini. Yang tidak didatangi oleh malaikat pada malam Lailatul Qadar. Temam terkedi hana gejak malam Lailatul Qadar, bagaimana dengan persoalan surga? Kata Rasulullah, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga ke dalam surga, yaitu wa khatimur rahim, orang-orang yang memutuskan tali silaturahmi. Mangat putus kalau keim dong. Tak boleh ini tali silaturahmi putus. Ini persoalan. Lalu siapa lagi yang tidak audu minut khamru? Audu minut khamri, urang jeb minuman keras. Oh, sekarang enggak ada model lagi tengku. Sabe sekarang tabanti. Sabe, ganja, pokoknya narkotika itu tidak datang. Malaikat. Karena hanalang kita memang hanam tulis narkoba lang kitab. Mau tulis sagai dalam hadis kullu muskirin khamru wa kulli khamru haramun. Setiap barang yang sudah lahir kemuzaratannya dibangsakan kepada khamar, setiap barang yang dibangsakan kepada khamar haram hukumnya. Bentuk ya pegah hati hana aku hanam tulis dalam kitab. Pandai nam tulis putau baru sana kitab kejamun kena. Jadi oleh karena itu malam Lailatul Qadar malaikat tidak datang. Padahal mereka hari raya lagi kita nyoro ya ajak kunjung-kunjung ya. Lalu siapa lagi? Yaitu ke rumah akalir riba. Orang makan riba. Rentenir. Ya. Putang tribe, bayi tribe tertu. Itu tidak datang malaikat. Jadi ini persoalan yang menyangkut dengan memelihara diri dari hal-hal yang sangat diuntungkan dengan sebab Ramadan, tetapi kita rugi tidak memperoleh keampunan. Lalu siapa lagi? Karena wateng otak boh makna mentang. Ada mentubuh mengadat, tebiat mentaurat tahu. Siapa lagi rumah yang tidak didatangi oleh malaikat? Yaitu rumah anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Malah Rasulullah dalam satu hadis mengatakan, gharima anfu rajulin idza abawaihi aw ahadahuma wa lam ya'lam amalan salihan fi haqqihima yadkhulul jannah. Kata Rasulullah, kata
malaikat Jibril kepada Rasulullah, celakalah umat Muhammad apabila dia memiliki kedua orang tuanya, au ahadahuma, ataupun salah satu di antara mereka, walam ya'lam amalan salihah, anak belum dapat berbakti dengan amal yang saleh kepada kedua orang tuanya, padahal dengan dia berbakti kepada kedua orang tuanya Allah memberikan surga untuknya. Nah ini, kalau kita tidak bisa mengabdi kepada kedua orang tua, di malam Ramadan, malam Lailatul Qadar, malaikat tidak datang dan juga kita merupakan orang-orang yang celaka. Lalu siapa lagi yang tidak dikunjungi? Orang yang istri durhaka kepada suami. Ya, yang letak payah tatilik iban durhaka. Nah, ini kadang-kadang istri ini orang taat. Suami orang taat, nyahinan beda aja kan. Antara taat dengan taat, nyahinan payah tak beda. Belum mutlak salah urina. Lalu makai kita nyogang fibruk hati. Nyokadu rumput hijau lain, kapan macam-macam. Puang ke hawa ke pai, arak maghrib puang. Bro lam, puang bilih bro. Yang ke dalam bertahawa aku payah buka puasa. Mohon pintu yang dia tetut lebih leun pitang. Kotenya hawa tu payah. Tengah hidup lepur moh kenya ala kepeng bayah ke 5,000. Kepuma ya belo api ton gatai jaro nyandu bro bangkeut. Kita nyoba preh murah. Ini akal-akal demikian itu tidak dosa urina. Nya model ilahnya urina. Padahal nyata dengan hadis Rasulullah dalam persoalan munakahat bukan ittaqullah fin nisa. Takutlah kamu kepada Allah tentang wanita. Wa in aqattumuhunna bi amanatillah, karena engkau ambil dia dengan sebab amanah Allah. Wastahlaltum fujurahunna bi kalimatillah, engkau rusak kehormatannya dengan nama Allah. Ya, biar kita nyumbang urinang je one man show juga lagi gada alung di kebun. Ya, ini kita kadang-kadang salah di kuragam. Dan urinang kita nyogat takai, maksud tak ceriga takai. Pu meninggal kita yang gak-gak tit. Maka di negeri bambanyo, demam bungong, yang janda itu. Bungong yang mahal janda kembang, janda bolong hino, yang belum fikir tepat janda yang hana bolong, yang pihak ilmu dong, yang terserahlah, yang berlainan dengan pegai nyo, kaji ke janda mahal dong, jadi urina mio yang gak mahal lagu duduk, jadi menanti, ya ini perumpamaan saja dari bahasa ini, karena letak tentang fadilah dengan sebab Lailatul Qadar, insyaallah untuk sebuah tersambung. Dengan amal baik semua akan gugur walaupun kita menemukan Lailatul Qadar. InsyaAllah akan kita sampaikan setelah pesan-pesan berikut ini. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada pihak. Mudah-mudahan saya sampaikan bermanfaat dan insya Allah subuh besok akan disambung kembali. Baiklah, untuk malam besok insya Allah sama akan disampaikan oleh Ustaz Yusuf Sama. Malam ini hanya dimaksud oleh Ustaz Yusuf dalam